Materi bab 1 di pelajaran fisika kelas 10 itu mempelajari mengenai kinematika gerak. Kinematika gerak sendiri itu sebenarnya sudah kalian pernah pelajari pada saat SMP. Nah, kinematika gerak itu terdiri dari misalnya jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas mengenai jarak dan perpindahan. Seringkali orang-orang salah mengira antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan seluruh lintasan yang ditempuh benda saat bergerak. Sedangkan perpindahan merupakan selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Nah, sebagai contoh, misalnya seseorang berjalan dari A ke C. Setelah sampai C, orang tersebut berbalik arah ke B. Misalnya seperti ini. Jadi seseorang itu berjalan atau bergerak dari A ke C, lalu berbalik arah ke B. Maka jarak yang ditempuh orang tersebut adalah, nah, jarak di sini kan seluruh lintasan, berarti dihitung semua. Dari A ke C. Nah, dari A ke B itu 3 meter, B ke C itu 2 meter. Berarti dari A ke C itu 5 meter. Sampai C-nya 5 meter, lalu dia jalan lagi balik ke B. Berarti nambah lagi 2. Dari A ke C dia sudah 5, lalu dari C ke B dia 2. Berarti total yang ditempuh adalah 7 meter. Itu adalah jarak. Yaitu seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda ataupun seseorang saat bergerak. Sedangkan perpindahan merupakan selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Nah, orang ini kan jalan dari A ke C, lalu balik lagi ke B. Berarti titik terakhirnya dia itu di mana? Titik terakhirnya dia adalah di B. Sedangkan awalnya dia bergerak adalah A. Jadi Jadi kita hanya menghitung panjang A ke B atau B ke A. Ini dari A ke B itu panjangnya adalah 3 meter. Jadi perpindahannya hanya 3 meter. Itulah perbedaan jarak dengan perpindahan. Contoh lain lagi. Ada sebuah lintasan berbentuk segitiga, siku-siku. Misalnya seperti ini. Tony berjalan dari A ke C melalui B. Jadi dia ke C tapi melalui B, berarti begini. Dari A dia ke B dulu baru ke C. Jadi misalnya si Tony itu berjalan dari A ke C tapi harus melalui B. Berarti dia harus ngelewatin B, berarti ke sini dulu ya. Nah, untuk jarak yang ditempuh sama si Tony itu adalah dari A ke B itu 3 meter. Sedangkan dari B ke C itu adalah 4. Berarti kita jumlahkan semua yang ditempuh, jadinya 7 meter. Sedangkan perpindahan yang dialami oleh si Tony berarti kan langsung saja dari A ke C. Nah, karena ini segitiganya siku-siku atau jalannya berbentuk segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Jika kalian masih ingat itu Pitagoras, triple Pitagoras, kalau 3, 4 itu pasangannya adalah 5. Ya, itu sudah pasti jawabannya. Tapi jika andainya kalian lupa nih, seandainya kalian lupa, saya akan mencoba mengingatkan kalian. Jadi ini mencari sisi miring. Sisi miring berarti kalian mencari jumlahnya. Berarti akar dari ini sisi tegaknya 3 kuadrat tambah sisi tegak yang lagi 1, 4 kuadrat. Sama dengan itu akar 9 tambah 16, akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi terlihat di sana ada perbedaan.
Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan, tapi nggak selalu beda ya. Kadang-kadang bisa saja dia sama. Misalnya kalau dia hanya bergerak lurus tanpa bolak-balik, atau lintasannya hanya lurus dan dia tidak berbalik arah. Sedang ini kan lintasannya lurus tapi berbalik arah. Tapi jika dia bergerak lurus saja tanpa berbalik arah, misalnya dia hanya dari A ke C, maka jarak maupun perpindahannya akan sama. Seperti itu kira-kira mengenai jarak dan perpindahan. Saya rasa kalian sudah memahaminya karena di SMP juga sudah dapat. Lalu kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu kelajuan dan kecepatan. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, itu ada kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan ini bedanya itu persis sama perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kelajuan itu merupakan jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi sebenarnya kalau di kilometer yang ada di sepeda motor atau mobil itu sebenarnya namanya bukan kecepatan tapi kelajuan. Karena berapa sih jarak yang kita tempuh itu kan berupa jarak kan, bukan perpindahan. Mau kalian belok atau kalian gimana, itu kan semuanya yang dihitung adalah semua yang kalian tempuh. Jadi itu sebenarnya namanya kelajuan, bukan kecepatan motor tapi kelajuan motor. Nah, contohnya kita pakai saja yang tadi ya. Kita pakai segitiga siku-siku tadi. Ada sebuah lintasan berbentuk segitiga siku-siku. Misalnya kota A, kota B, kota C dengan jarak 3 meter, 4 meter. Dan di sini kalian sudah tahu ini 5 meter. Si Tony dia berjalan atau dari A ke C melalui B dalam jadi misalnya ada lintasan berbentuk segitiga siku-siku. Tony berjalan dari A ke C melalui B dalam waktu 10 sekon. Pada materi sebelumnya, yaitu jarak perpindahan, kita kan sudah mendapat bahwa A ke B-nya 3 meter, B ke C-nya 4 meter, sedangkan jarak A ke C-nya itu adalah 5 meter. Jadi kita sudah tahu bahwa jarak A ke C, karena langsung kan, jaraknya itu tadi kita sudah dapatkan 5 meter. Sedangkan perpindahannya kita dapatkan itu 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Sekarang cari kelajuan dan kecepatan. Oh ya, untuk kelajuan dan kecepatan itu simbolnya sama, yaitu sama-sama V. Sama-sama V dengan satuan yang sama juga, yaitu meter per sekon. Karena jarak maupun perpindahan itu satuannya meter dan waktu itu satuannya sekon. Jadi baik simbol maupun satuannya itu sama ya. Nah, kita akan masuk langsung ke kelajuan. Untuk kelajuan, kita gunakan jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya di sini itu 5. Waktunya dibilang 10 sekon. Jadi kita pakai SI-nya. SI jarak itu meter, sedangkan SI waktu itu sekon. Jadi kalau seumpamanya belum berupa sekon, kalian rubah dulu. Tapi kalau soalnya option ya disesuaikan dengan optionnya. 5 dibagi 10 itu 0,5, satuannya sama-sama meter per sekon. Sudah? Nah, untuk kecepatan juga sama. Tapi yang digunakan adalah perpindahan. Jadi, perpindahannya di sana adalah 7 meter dibagi 10. Berarti 0,7 meter per sekon untuk kecepatannya. Jadi seperti itu kira-kira mengenai kelajuan dan kecepatan. Nah, khusus untuk kecepatan itu ada namanya kecepatan rata-rata. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Ada lagi satu itu namanya kecepatan rata-rata.
Kecepatan rata-rata itu sendiri disimbolkan dengan V bar. Jadi bar itu garis, maksudnya garis di atasnya itu kita sebut dengan bar. V bar itu adalah perubahan atau selisih dari jarak, simbol jarak itu S ya, dibagi waktu. Jadi V bar itu sama dengan segitiganya itu kita baca delta. Delta S per delta T, atau perubahan atau selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Oke, yang berikutnya itu ada namanya percepatan. Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan yang terjadi saat benda bergerak. Jadi itu kita simbolkan, percepatan kita simbolkan dengan A, satuannya itu M per S kuadrat. Kalau kecepatan dan kelajuan itu kan M per S, kalau percepatan itu adalah M per S kuadrat. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan. Disimbolkan dengan A, karena dia perubahan berarti delta V per delta S. Delta T maksud saya. Delta V per delta T. Aduh maaf, ini keselimpet terus bibirnya. Jadi selisih dari kecepatan akhir dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dengan waktu awal, atau dibagi dengan selang waktu. Jadi kita bisa simpulkan waktu akhir itu misalnya dengan Vt, sedangkan waktu awalnya dengan V0. Gitu juga dengan waktunya T saat waktu T dikurangi dengan T saat 0 atau saat awal. Nah, kadang-kadang kalau dia pakai selang waktu, misalnya dalam selang waktu kayak gitu. Kalau dalam selang waktu langsung saja dia merupakan delta T-nya. Jadi jangan dikurangi lagi seperti itu. Contohnya di sini sudah saya tulis. Sebuah mobil bergerak mula-mula dari keadaan diam, kemudian menambah kecepatan menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Ini S ya maksudnya ya. Nih saya perjelas deh, biar nggak dikira 5. Tentukan percepatan yang dialami oleh benda. Jadi di sana kita bikin diketahuinya. Diketahui di sana ada sebuah mobil bergerak mula-mula dari keadaan diam. Jika dia diam, maka kecepatannya berapa? Kecepatan awalnya karena diam, dia kecepatannya 0. Jadi kadang ada yang dari bergerak ke diam atau dari diam ke bergerak. Intinya kalau diam dia kecepatannya jadinya 0. Lalu kemudian menambah kecepatan menjadi 30 meter per sekon, berarti itu Vt-nya. Karena kan awalnya dia diam berarti V0, lalu menambah kecepatan menjadi berarti Vt. Kalau seandainya dia awalnya bergerak habis itu diam berarti Vt-nya yang 0. Lalu dalam selang waktu 3 sekon, karena udah dalam selang waktu jadi kalian nggak perlu cari T akhir dan T awal, langsung saja itu delta T kalau selang waktu 3 sekon atau 3S. Nah, kita lihat di sini satuannya sudah standar internasional, yaitu V-nya M per S, sedangkan T-nya dia sekon. Kita mencari A. A itu adalah delta V per delta T. Delta V sendiri adalah Vt min V0 dibagi delta T. Kita langsung pakai delta T, nggak pakai ini, karena udah ada delta T. Lalu Vt-nya itu 30, sedangkan V0-nya 0 per delta T-nya itu 3. Jadi 30 per 3 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Simpel banget ya, gampang sekali. Jadi materi ini memang sangat simpel, tapi ini belum semua bab sih. Nanti kita akan lanjutkan ke gerak GLB, GLBB. Saya rasa kalian sudah familiar dengan nama-nama itu. Jadi ini hanya istilahnya seperti intro saja. Kita akan akhiri dulu sampai di sini pertemuan kali ini. Video kali ini kita akan lanjutkan nanti materi berikutnya, yaitu mengenai gerak di video berikutnya. Terima kasih.